Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح أو قراءة وشرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة 852 من الهجرة النبوية. Nah, sudah selesai terakhir penjelasan mengenai taujih ataupun maksud dari kalam At-Tirmidzi rahimahullah hasanun sahih menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, di mana kesimpulan sudah disebutkan kemarin bahwasanya hadis yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hasanun sahih maknanya menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau sanadnya itu kalau hadisnya itu fardul mutlak, sanadnya cuma satu, maka maksudnya hasanun au sahih. Yani hasanun inda qaum wa sahihun inda qaum. Nah, sementara kalau jalannya berbilang, maka maksud hasan sahih yakni hasanun wa sahih. Yani hasanun bi'tibar ba'dhi turuq, sebagian jalan, wa hasan bi'tibar ba'dhiha. Dan sahih afwan, hasan menurut dari satu jalan dan sahih dari jalan yang lain. Baik. Nah, kemudian di sini penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan satu irad. Iradnya ini mengarah kepada tafsir yang pertama, yaitu hasan. Apa itu hasan? Nah, sebelumnya kita perlu menyebutkan definisi hasan menurut Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Di mana beliau mengatakan di Kitabul Ilal, di akhir kitab di akhir Jami' At-Tirmidzi dalam Kitabul Ilal, ketika beliau mendefinisikan hasan. Kata beliau rahimahullahu taala, kullu haditsin yurwa wa laysa fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik fahuwal hasanu indana. Kata At-Tirmidzi rahimahullahu taala, semua hadis, kullu hadisin yurwa, yang diriwayatkan. Semua hadis yang diriwayatkan. Kemudian tidak ada di dalam sanadnya ada rawi yang muttaham bil kadzib, yang tertuduh berdusta. Semua perawi, ya, semua hadis yang diriwayatkan dan tidak ada di dalam sanadnya perawi yang tertuduh berdusta. Ya. Apalagi lafadznya? Kullu haditsin yurwa wala yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadzib wala yakunu syadzan. Ini tambahan afwan, wala yakunu syadzan. Dan hadisnya tidak boleh syadz. Tidak boleh syadz. Kemudian wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik, dan diriwayatkan dari jalan yang lain semisal itu pula. Semisal itu pula atau mirip itu. Fahuwal hasanu indana, maka itulah hadis hasan menurut kami. Itulah hadis hasan menurut kami. Jadi di sini Imam Tirmidzi rahimahullahu taala mendefinisikan hadis hasan, ya, di mana para ulama mutaakhirin kemudian mengatakan bahwasanya hadis hasan yang didefinisikan di sini oleh Imam Tirmidzi yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi yang dikenal di kalangan ulama belakangan. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa hadis hasan adalah kullu haditsin yurwa, semua hadis yang diriwayatkan. Kemudian wala yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadzib. Di dalam sanadnya tidak boleh ada yang muttaham bil kadzib. Kata para ulama, yang dimaksud di sini bukan muttaham bil kadzib, yakni min babit tamsil. Sekedar percontohan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sekedar percontohan dari Imam At-Tirmidzi. Di mana yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullahu taala adalah hendaknya hendaknya rawi di dalam sanadnya tidak boleh ada yang berstatus muttaham bil kadzib atau mirip atau seperti parahnya dengan muttaham bil kadzib.
Yang dimaksud di sini adalah tidak boleh perawinya adalah rawi-rawi yang sangat dhaif, yang sangat berat kelemahannya. Jadi hadits hasan yang dimaksudkan oleh Imam Tirmidzi adalah hadits hasan yang adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang dhaif, tapi dhaifnya itu adalah dhaif yang ringan, tidak mencapai jenjang dhaif yang parah seperti muttaham bil kadzib. Jelas ya? Jadi itu mimbab tamsil, percontohan saja dari Imam Tirmidzi sebagai isyarat akan tidak bolehnya ada di dalam hadis hasan menurut beliau ada rawi-rawi yang parah kedhaifannya seperti muttaham bil kadzib. Ya. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi dengan hadis hasan di sini adalah asalnya hadis dhaif, tapi dhaifnya itu ringan, tidak parah, tidak seperti muttaham bil kadzib. Kemudian apa? Wala yakunul haditsu syadzan. Hadisnya tidak boleh syadz. Hadisnya apa? Tidak boleh syadz. Karena kalau syadz ya tidak terpakai. Ya, apalagi mungkar. Mungkar ya mungkar, tidak dipakai sama sekali. Tidak boleh dijadikan berdalil dan dia bukan hadis mungkar dan hadis syadz la yasluhu fi syawahid walal mutaba'at. Tidak bisa dikuatkan, tidak bisa juga menguatkan hadis syadz dan mungkar. Maka dia tidak boleh syadz. Artinya apa? Dia bisa dipakai mendukung dan bisa menerima dukungan. Makanya setelah itu beliau mengatakan wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik. Kemudian diriwayatkan hadis tersebut diriwayatkan dari jalan yang lain nahwu. Kalimat nahwu itu beda-beda tipis. Nah, bukan persis sama, beda-beda tipis dengan dia. Yakni yang menguatkannya yang diriwayatkan dari jalan lain dengan jalan yang dhaif pula. Sehingga dhaif dengan dhaif itu bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Makanya kata Imam Tirmidzi rahimahullah setelah menyebutkan ini, ya kullu hadithi yurwa wala yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib, ya man yuttahamu bil kadzib wala yakunu al haditsu syadzan wa yurwa min ghairi min ghairi wajhin nahwu dzalik, kata beliau fahuwal hasanu indana. Maka inilah definisi hasan menurut kami. Menurut kami apa? Menurut kami siapa? Menurut Imam Tirmidzi rahimahullah. Menurut beliau di mana? Yani di dalam Sunan At-Tirmidzi. Di dalam apa? Sunan At-Tirmidzi. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi semua At-Tirmidzi rahimahullahu taala mendefinisikan kata hasan menurut beliau yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi adalah dengan 3 kriteria ini. Yang pertama, hadisnya itu dhaif, tapi dhaifnya ringan. Kullu hadithi yurwa wala yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib. Tidak boleh ada yang muttaham bil kadzib, yang tidak boleh ada yang parah-parah dhaifnya. Harus ringan dhaifnya. Kemudian yang kedua, wala yakunul haditsu syadzan. Tidak boleh hadisnya tidak boleh syadz. Karena kalau dia syadz, ya tidak bisa dipakai. Apalagi mungkar. Kemudian yang ketiga apa? Datang pendukung dari jalan yang lain yang juga dhaifnya ringan sama seperti dia. Nahwu dzalik. Nahwu dzalik yakni yang penting sama-sama ringan, tidak mesti sama kedhaifannya. Misalnya satunya hadisnya mursal, satunya hadisnya muttasil tapi ada rawi dhaif. Ini sama-sama ringan dhaifnya, ini bisa dikuatkan. Ini bisa dikuatkan. Nanti insyaallah akan datang penjelasan mengenai masalah al-i'tibar syawahid wal mutaba'at ini. Ala kulli hal yang dipermasalahkan oleh Imam siapa? Yang dipermasalahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, atau bukan beliau bukan permasalahkan ya. Beliau bawakan irad. Ya, beliau bawakan apa? Irad. Irad itu adalah seorang membawakan. Jadi setelah menyebutkan apa yang benar dalam permasalahan, disebutkan apa si penulis membawakan sanggahan kepadanya, tapi sanggahan ini dia sudah tahu sebelumnya sanggahan ini lemah dan akan disanggah setelah itu. Ya, kritikan ini lemah dan dia sendiri akan menyanggahnya. Dikatakan irad. Jelas ya? Nah, biasanya sih seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ketika disebutkan oleh Imam Tirmidzi bahwa persyaratan hadis hasan menurut beliau adalah apa? Diriwayatkan dari jalan yang lain. Kan begitu ya? Diriwayatkan dari jalan yang lain. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bagaimana bisa? Ya, tadi kita bilang bahwa kalau Tirmidzi mengatakan hasan sahih, kalau dia cuma punya satu jalan, maka maknanya apa? Hasan au sahih. Kalau dia punya lebih dari dua jalan atau lebih, maka maknanya hasan wa sahih, kan begitu. Hasan sebagian jalan, sahih menurut jalan yang lain. Nah, ini tidak ada masalah. Yang seperti ini tidak ada masalah. Ya. Yang dipermasalahkan adalah bagaimana dengan taujih yang pertama. Dikatakan kalau At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan kepada suatu hadis hasan sahih,
sementara jalannya cuma satu. Nah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa At-Tirmidzi rahimahullahu taala mensifati ke dalam satu hadis yang fardul mutlak yang cuma satu jalan, beliau sifati dia hasan sahih. Sementara beliau sendiri menegaskan bahwa hasan menurut beliau itu harus berbilang jalannya. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik. Paham ta'arudnya ya? Jadi terkesan ta'arud di sini. Ya. At-Tirmidzi rahimahullahu taala ya ditemukan dari tatabbu wal istiqra terhadap amaliyah beliau ada hadis-hadis yang beliau hukumi hasan sahih namun ternyata cuma satu jalan. Fardul mutlak, gharib mutlak, tapi beliau hukumi hasan sahih. Satu jalan toh. Tapi di sisi lain beliau sendiri yang mengatakan bahwa hasan menurut kami adalah yurwa min ghairi wajhin nahu dzalik. Harus berbilang jalannya. Nah, bagaimana bisa hadis yang tidak berbilang jalannya beliau sifati hasan sahih sementara beliau sendiri sudah menegaskan bahwa hadis hasan menurut kami harus berbilang. Paham ya ta'arudnya? Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kata beliau, apa ini ya? Ini nuskhonya kurang bagus ini. Sebentar. Yang bisa tulis di chat apa di situ kata-katanya? Pak Ingkila kali ya. Apa di situ? Baik. Bentar. Nah, Pak Ingkila. Nah, sorry. Pak Ingkila. Kalau ada yang bertanya, ini irad. Qad sarraha at-Tirmidzi bi anna syartal hasani ayyurwa min ghairi wajhin. Nah, ini. Kalau ada yang mengatakan, bukankah At-Tirmidzi rahimahullahu taala telah sarraha menegaskan bahwa syarat hasan menurut beliau adalah harus diriwayatkan dari jalan yang lain. Baik. Fa kaifa yaqulu fi ba'dil ahadits hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Maka bagaimana bisa beliau berkata dalam sebagian hadis ini hasan tapi gharib. La na'rifuhu illa min hadzal wajh. Kami tidak tahu ada jalan lain untuk hadis ini kecuali dari jalan ini. Berarti apa hakikatnya? Hakikatnya adalah hadisnya apa? Satu jalannya, fardul mutlak. Fardul mutlak. Bila sampai sini ya. Nah, demikian pula tadi, kalau ketika dikatakan hasan sahih, kemudian dikatakan datang dari satu jalan, bagaimana bisa datang dari satu jalan, sementara beliau mengatakan hasan harus berbilang jalannya, kan begitu? Nah, ini lebih yang ini lebih jelas lagi. Hasan gharib, ini seakan-akan menghimpun dua hal yang bertentangan. Gharib itu kan cuma satu jalan, apalagi beliau tasrih setelahnya, la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Tidak ada yang kami tidak mengetahui jalan lain untuk hadis ini kecuali jalur ini saja. Berarti betul-betul fardul mutlak. Tapi mengapa beliau mengatakan hasan gharib? Ya, taib gharib itu maknanya. Tapi kenapa beliau katakan hasan? Padahal hasan dari awal beliau sudah tafsirkan bahwa hasan itu apa? Ya, hasan itu adalah yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik. Ya, bagaimana cara mengompromikannya atau jawabannya? Fal jawab kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, anna Tirmidziyya lam yu'arrifil hasana mutlaqa wa inna ma arrafa naw'an khassan minhu waqa'a fi kitabih. Nah, maka jawabannya adalah, ini saya baca dari nuskha yang ini ya. Soalnya nuskha ini yang kami baca, yang kami dengarkan dari Syekh Wasiullah Al-Abbas. Hafizahullah. Nah, kata beliau, At-Tirmidzi, jawabannya adalah Imam At-Tirmidzi tidak mendefinisikan hadis hasan secara mutlak. Wa innama arrafa naw'an khassan minhu waqa'a fil kitabihi wa huwa ma yaqulu fihi hasanun min ghairi sifatin ukhra. Jawabannya, tidak ada pertentangan antara ketika Tirmidzi mengatakan hasan gharib. Tidak ada pertentangan di situ. Ya, tidak ada yang perlu dipertentangkan. Kenapa? Karena At-Tirmidzi rahimahullah ketika mendefinisikan hasan yang disebut di dalam apa namanya? Ilalul Shaghir yang tersebut di akhir Sunan Tirmidzi, beliau tidak mendefinisikan hasan di situ hasan secara mutlak begitu. Enggak. Tapi beliau mendefinisikan hasan dengan istilah istilah khassan, naun khassan yang terdapat dalam kitabnya. Yaitu semua hadis-hadis yang beliau katakan kepadanya
tentangnya haditsun hasan. Titik. Min ghairi sifatin ukhra, tanpa ada embel-embel sifat lain di situ. Ya. Apa maksudnya di sini? Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau ingin menjelaskan bahwasanya tidak ada ta'arud antara At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh, dengan hasan itu harus diriwayatkan dari yang lain. Tidak ada. Tidak ada ta'arudnya. Kenapa? Karena At-Tirmidzi rahimahullah hanya mendefinisikan hadis, ya, yang atau kata hasan yang beliau definisikan di sini hanya bisa disematkan kepada hadis-hadis yang At-Tirmidzi juga jelaskan bahwa yang saya inginkan hadis tersebut adalah hadis yang sah. Ya, jelas ya. Jadi misalnya ada hadis At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasan. Titik sampai situ. Maka apa? Taib. Ketika At-Tirmidzi mensifati suatu hadis hadza haditsun hasan, maka hasan di sini kita ambil dari itu tuh. Yang beliau definisikan di Al-Ilal, Kitabul Ilal. Ya. Hasan itu adalah ya tadi, yakni hasan li ghairihi. Kapan kita pakai ini istilahnya Tirmidzi? Kalau Kalau beliau mensifati suatu hadis dengan kata hasan tok. Nah, tapi ketika ditemukan di hadis yang lain, beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Hasanun sahih. Nah, apa kata hasan di sini? Boleh kita tafsirkan dengan hasan yang At-Tirmidzi disebutkan dalam Kitabul Ilal? Jawabannya tidak. Kata Ibnu Hajar beda. Itu hanya beliau yang beliau disebutkan definisinya hanyalah definisi hasan ketika berdiri sendiri, hasan tok. Tapi ketika hasan dan sahih, beliau tidak ta'arud, yakni beliau tidak singgung dalam jami, dalam al-ilal atau dalam kitab manapun, beliau mengatakan kalau yang saya maksudkan hasan sahih begini. Yang beliau sebutkan hanyalah apa? Kalau saya menyebutkan kata hasan saja, maka ini nih maksudnya. Karena itulah kalimat hasan sahih, kata hasan di situ tidak boleh ditafsirkan dengan hasan yang tersebut dalam ilal. Kenapa? Karena di sini hasan plus sahih, hasan sahih. Demikian pula ketika Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Apakah kata hasan di sini boleh ditafsirkan dengan hasan yang terdapat dalam Kitabul Ilal? Jawabannya tidak boleh juga. Karena di sana yang ditafsirkan oleh Imam Tirmidzi hanya hadits hasan tok, tidak ada min ghairi sifatin ukhra, kata Ibnu Hajar. Maka kalimat atau definisi hasan yang disebutkan oleh Tirmidzi dalam Kitabul Ilal itu hanya boleh digunakan untuk menafsirkan pada hadis-hadis yang At-Tirmidzi katakan pada hadis tersebut hadza haditsun hasan. Titik sampai situ. Jelas sampai sini ya? 6. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa dzalika annahu yaqulu fi ba'dil ahadits hasan wa fi ba'dihha sahih wa fi ba'dihha gharib wa fi ba'dihha hasanun sahih wa fi ba'dihha hasanun gharib wa fi ba'dihha sahihun gharib wa fi ba'dihha hasanun sahihun gharib." Jadi ada 7. Ada 7 lafaz, ada 7 hukum Imam Tirmidzi yang beliau gunakan dalam apa? Dalam Jami' Tirmidzi. Kadang beliau mengatakan hadis hasan, kadang mengatakan hadis sahih. Yani maksudnya ini hadis hasan, ini hadis sahih, ini hadis gharib. Mimbabil faidah, sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Tirmidzi ketika menggunakan lafaz gharib menghukumi suatu hadis dengan gharib, maka itu adalah tadhif. Itu adalah apa? Tadhif, menunjukkan bahwa beliau melemahkan riwayat tersebut. Hadis tersebut. Baik. Hasan, sahih, gharib. Hasan sahih ditemukan banyak juga hasan sahih. Hasan gharib juga ada. Sahih gharib juga ada. Hasan sahih gharib juga ada. Jadi ini 7 lafaz yang sering kita temukan dalam Jami' Tirmidzi. Setiap kali beliau meriwayatkan satu hadis, beliau pasti sebutkan hukumnya. Sebagian besar hadisnya beliau akan komentari. Ini hadis hasan atau sahih atau hasan gharib atau sahih gharib dan semacamnya. Taib. Jadi di sini ada 7. Kata beliau, wa ta'rifuhu innama waqa'a 'alal awwali faqat. Definisi yang beliau sebutkan dalam Kitabul Ilal itu hanya boleh dan syah digunakan tafsir untuk yang pertama saja, yaitu hasan saja. Sahih beliau tidak tafsirkan. Gharib beliau tidak tafsirkan. Hasan sahih beliau tidak tafsirkan. Hasan gharib beliau tidak tafsirkan. Apa maksudnya? Sahih gharib beliau tidak tafsirkan juga. Hasan sahih gharib juga tidak. Yang beliau tafsirkan hanyalah hasan tok. Hasan. Makanya hanya kata hasan hanya hukum hasan inilah yang boleh ditafsirkan dengan apa yang disebutkan dalam kitab Al-Ilal. Jelas sampai sini? Taib. Kemudian beliau membawakan kalamnya Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di akhir Kitabul Ilal yang kita bacakan tadi.
Kata beliau rahimahullahu taala, wa ibaratuhu tursyidu ila dzalik, dan ungkapan ataupun ucapan Imam Tirmidzi rahimahullah menunjukkan kepada hal itu. Menunjukkan kepada hal itu. Hal itu apa? Menunjukkan bahwasanya definisi hasan yang beliau sebutkan di sini hanya boleh diterapkan untuk kata hasan tok, tanpa ada embel-embel sifat yang lain. Haitsu qala fi akhir kitabih, di mana beliau berkata di akhir kitabnya. Ya, beliau berkata di akhir kitabnya. Ini jelas ya dalam Kitabul Ilal. Makanya suatu hal yang agak unik, ya bukan unik juga sih ya, agak aneh ketika Imam sekaliber Ibnu Katsir rahimahullahu taala tidak menemukan kalamnya Tirmidzi. Kata beliau, kalaupun ada Tirmidzi mengatakan demikian, di mana gitu? Di mana? Beliau tidak mendapatkan, padahal ini masyhur dalam Kitabul Ilal. Nah, haitsu qala fi akhir kitabih, At-Tirmidzi berkata di akhir kitabnya, wa ma qulna fi kitabina haditsun hasan. Perhatikan ungkapan kalimat beliau, dan apa-apa yang kami katakan dalam buku kami ini, yakni Jami' At-Tirmidzi, haditsun hasan. Perhatikan, haditsun hasan, bukan hasan sahih, hasan gharib, hasan, pokoknya haditsun hasan tok. Fa inna ma aradna bihi husna isnadihi indana, maka yang kami maksudkan, ya, ketika kami katakan hadits hasan, yang kami maksudkan hasan sanadnya menurut kami adalah kullu hadithi yurwa, semua hadis yang diriwayatkan, wala yakunu rawihi muttahaman bil kadzib, dan perawinya tidak boleh muttaham bil kadzib, wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik, dan diriwayatkan dari jalan lain semisal itu pula atau mirip dengan itu, wala yakunu syadzan, dan tidak boleh syadz, fa huwa indana haditsun hasan, maka itu menurut kami adalah hadits hasan. Taib, ada takdim dengan takhir tadi ya dari ibarat yang saya gunakan. Iya, kelihatannya memang di sini disebutkan oleh muhakkik bahwa terdapat ikhtilafun yasir fil ibarah. Nah, ikhtilaf dengan ibarat yang saya gunakan tadi, tapi intinya sama, ada takdim dan takhir pada ibaratnya. La ba'sabi. Nah, maka lihat, perhatikan kalamnya Tirmidzi rahimahullahu taala, wa ma qulna fi kitabina haditsun hasan. Maka maknanya adalah ini. Maka apa? Makna ini hanya bisa digunakan untuk menafsirkan apa? Haditsun hasan saja, dan itu adalah cuman satu dari 7 lafaz yang beliau gunakan dalam Jami'. 7 hukum yang beliau gunakan dalam Jami', beliau hanya menafsirkan satu saja. Jelas ya? Karena kalau begitu tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antara ucapan hasanun gharib. Ya, kalau ada, misalnya tadi ada yang mengatakan hasan sahih. Taib, hasan sahih. Ditemukan hasan sahih tapi hadisnya cuma satu jalan. Bagaimana bisa jalannya cuma satu sementara beliau mengatakan hasan, dan hasan itu kata beliau harus berbilang jalannya, wa yurwa min ghairi wajhin aw dzalik. Jawabannya kita katakan beda. Kata hasan di sini, hadisun hasan, beda dengan hasanun sahih. Memang sama-sama kata hasan, tapi beda maknanya ketika dia sendiri dan ketika dia bersambung dengan apa? Sifat yang lain. Demikian pula hasan gharib. Kok bisa Hasan beliau mengatakan hasan di ilal harus diriwayatkan dari jalan yang lain. Sementara beliau mengatakan hasan gharib wa yurwa min wala la na'rifu hadzal hadis la na'rifu illa min wajhin atau min hadzal wajh. Kami enggak tahu kecuali dari jalan ini, kata Tirmidzi. Kok bisa? Jawabannya sama seperti tadi. Bahwa hadits hasan saja itu beda maknanya dengan hasan sahih. Nah, hasan gharib. Jadi sama-sama kata hasan, tapi hasan di sini berbeda dengan hasan di sana. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa'urifa bihadza annahu innama arrafa alladhi yaqulu fihi hasanun faqat. Maka diketahui dari ucapan Tirmidzi di atas, kita bisa mengetahui bahwa ta'rif yang beliau sebutkan itu hanyalah ta'rif untuk hadis yang beliau katakan padanya hasan saja. Amma ma yaqulu fihi hasanun sahihun au hasanun gharibun au hasanun sahihun gharib falam yu'arrij ala ta'rifihi. Ya, kama lam yu'arrij ala ta'rifihi ma yaqulu fihi sahihun faqat au gharibun faqat. Maka kata beliau, adapun At-Tirmidzi ketika beliau mengatakan hasanun sahih atau hasanun gharib atau hasanun sahihun gharib, maka lam yu'arrij ala ta'rifihi. Beliau sama sekali tidak menyinggung apa definisi hasan di situ. Apa definisi hasan sahih, apa definisi hasan gharib, apa definisi hasan sahih gharib. Beliau tidak singgung. Sebagaimana pada dasarnya dari asalnya beliau tidak menyinggung apa definisi hadis sahih. Apa hadis sahih?
Ketika beliau mengatakan hadza haditsun sahih, apa makna sahih di sini? Beliau juga tidak singgung. Ya. Au gharib faqat, atau ketika beliau mengatakan hadza haditsun gharib, apa makna gharib di sini? Beliau juga lam yu'arrij ala ta'rifi. Beliau juga tidak diberikan definisi. Jadi satu-satunya hukum yang beliau berikan definisi dari 7 hukum yang beliau sebutkan tadi, satu-satunya yang beliau sebutkan definisinya adalah hadza haditsun hasan. Titik. Nah, itu yang kami inginkan adalah yang tadi. Jelas sampai sini? Nah, pertanyaannya, mengapa? Apa kira-kira alasan Imam Tirmidzi rahimahullah dari 7 hukum yang beliau sebutkan, beliau hanya memberikan definisi untuk hadits hasan, 6 yang lain beliau tidak disebutkan definisinya. Apa kira-kira alasannya? Ya ini kan kalau kita berpikir kalau memang jami, karena memang Kitabul Ilal di Jami Tirmidzi itu beliau sebutkan di awal di muqaddimah Kitabul Ilal, beliau sebutkan bahwa ini apa? Sebagai bekal, modal untuk membaca Jami. Ya, makanya dalam majalis riwayah majalis sama ya kepada para masyayikh itu sebelum masuk membaca Jami' Tirmidzi itu didahulukan membaca Kitabul Ilal dulu. Walaupun secara tempat dia di jilid terakhir, dia terletak di akhir di jilid terakhir ya, tapi Kitabul Ilal ini dijadikan oleh Tirmidzi sebagai tauthiah, sebagai modal bagi orang yang mau membaca Jami' Tirmidzi. Makanya biasanya ini dulu dibaca. Ya, kita baca Ilal dulu baru masuk ke Jami' At-Tirmidzinya. Jelas ya? Nah, yakni kalau memang Tirmidzi rahimahullahu taala sudah menyiapkan Kitabul Ilal ini sebagai bekal untuk membaca Jami, ya. Kok cuma satu kan begitu? Ketanggung, masih ada 6 yang lain. Kenapa beliau tidak sebutkan definisi 6 lafaz yang lain, 6 hukum yang lain? Kenapa beliau cuma sebutkan satu saja, hasan saja? Nah, apa jawabannya? Di sini jawaban yang sangat bagus dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, wa ka'annahu taraka dzalika wa ka'annahu taraka dzalika istighna'an bi syuhratihi inda ahlil fan. Kata beliau, kelihatannya At-Tirmidzi rahimahullah membiarkan dan tidak mendefinisikan 6 lafaz yang lain karena sudah masyhur di kalangan ahlul fan, yakni al-muhaddisin. Ya, jelas sampai sini? Ya, ini maksudnya apa maksud dari Al-Hafidz Ibnu Hajar? Yakni seakan-akan At-Tirmidzi mengatakan adapun yang lain, 6 lafaz yang lain maknanya adalah seperti yang kalian sudah tahu. Nah, gitu. Seperti yang kalian sudah ketahui selama ini. Ya, makanya saya tidak perlu jelaskan. Hasan apa artinya? Gharib apa artinya? Hasan kan derajat di bawahnya apa? Derajat di bawahnya sahih, masalah. Dan itu tidak mesti harus satu jalan, bisa berbilang jalannya. Maka hasan dan gharib maknanya adalah apa? Ya yang kalian tahu sudah jelas. Hasan sahih apa maknanya? Jelas kalian sudah tahu. Hasan sahih gharib juga sama. Ya. Adapun ya satu-satunya yang boleh berikan definisi adalah hasan. Mengapa? Nah, kata beliau rahimahullah, wa qatasara ala ta'rifi ma yaqulu fihi fi kitabihi hasanun faqat. Beliau hanya memberikan definisi hadis hasan saja. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, imma li ghumudihi. Karena ini hadis hasan dalam Jami' Tirmidzi agak gumut, agak apa namanya? Gumutnya istilah hasan ini. Ya. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa istilah hasan ini, yakni menjadi asalnya dia berada di tingkatan sahih paling bawah, mendekati dhaif. Mendekati apa? Mendekati dhaif. Nah, maka imma li gumudihi karena apa namanya? Gumutnya, yakni rumitnya masalah hadits hasan ini, wa imma li annahu istilahun jadid, atau bisa jadi juga karena itu merupakan istilah baru. Yang dimaksud istilah baru di sini adalah apa? Yakni dia masyhur, dimasyhurkan. Bukan berarti istilah ini betul-betul baru. Yakni kita sudah sebutkan Syafi'i, Imam Malik, Ali bin Al-Madini, Al-Bukhari sudah menggunakan lafaz hasan. Tapi bukan menjadi suatu nau hadis yang mustaqil, bukan menjadi istilah yang mustaqil untuk jenis hadis. Enggak. Dia masuk dalam pembahasan sahih atau jenis hadis sahih tapi paling bawah. Nah, Tirmidzi rahimahullah beliau memasyhurkan penamaan ini. Beliau yang memasyhurkan penyebutan hadis hasan ini. Ya. Maka sehingga saking masyhurnya dia menjadi seakan-akan apa? Menjadi istilah jadid. Menjadi apa? Istilah jadid. Nah, karena itulah walidzalika qayyadahu biqaulihi indana. Karena itulah beliau kaitkan ketika memberikan definisi, kata beliau fahuwal hasan, fahuwa haditsun hasanun indana, atau fahuwa indana haditsun hasan. Yani menurut kami
Siapa? Menurut siapa? Menurut Tirmidzi. Di mana? Di dalam Jami' At-Tirmidzi. Karena sekali lagi, apapun penjelasan yang beliau sebutkan dalam Kitabul Ilal, ya, itu berhubungan dengan Jami' Tirmidzi. Maka lafaz hasan yang kami katakan, ya, menurut kami hadits hasan ketika kami menggunakan kata hasan di mana? Di Jami' Tirmidzi, maka mananya adalah ini. Adapun kata hasan di luar daripada menurut selain kami, yakni yang masyhur, ya kalian sudah tahu lah semua, tidak perlu saya definisikan. Tapi untuk kata hasan, kapan kamu mendapatkan hasan dalam jami saya ini, maka maknanya ini, bukan makna yang itu yang sudah masyhur. Jelas sampai sini ya? Nah, yang lainnya karena beliau samakan dengan istilah mayoritas, maka beliau tidak perlu definisikan. Ngapain mendefinisikan sesuatu yang kalian sudah tahu? Tapi khusus untuk Hasan, beliau punya definisi tersendiri, makna tersendiri untuk Hasan di Jami' Tirmidzi. Makanya beliau tansis, beliau tasrih masalah itu. Jelas ya? Kata beliau walidzalika qayyadahu biqaulihi indana wa lam yansibhu ila ahli al-hadits kama fa'ala al-Khattabi. Karena itulah Tirmidzi menisbatkan istilah hasan ini kepada siapa? Tidak menisbatkannya kepada ahli hadis. Beliau hanya mengatakan indana, menurut kami. Yani menurut saya kata Tirmidzi. Ya, sehingga apa? Beliau tidak mengatakan inilah hasan menurut mayoritas ulama yang berkembang di kalangan mereka. Enggak, bukan itu. Ya, tapi hasan ini yang kami sebutkan dalam buku kami itu, ya, kami ini maknanya adalah ini. Hasan menurut kami ini. Nah, maka beliau tidak menisbatkan definisi ini kepada ahlul hadis kama fa'al al-Khattabi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Khattabi. Jelas ya? Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala. Baik. Ini isyarat ya pada apa yang dilakukan oleh Al-Khattabi rahimahullah taala, kita sudah sebutkan kemarin ya, bahwa Al-Khattabi rahimahullah disebutkan sebagai orang yang paling pertama kali membagi hadis menjadi tiga, sahih, hasan, dan dhaif. Walaupun walaupun Al-Khattabi mengatakan al-haditsu inda ahlihi, hadis menurut ahlinya. Jadi beliau menisbatkan kepada ahlul hadis membagi tiga. Jelas ya? Namun penisbatan Al-Khattabi kepada ahlul hadis ini dikritik. Yani mana buktinya? Mana buktinya ahlul hadis membagi para ulama muhaddisin ini membagi hadis menjadi tiga? Sebelum Al-Khattabi siapa coba contohnya? Mana? Mana tasrihnya mereka membagi hadis menjadi tiga? Al-Khattabi hanya mengatakan bahwa apa? Menurut ahlihi, yani menurut ahli hadis, hadis itu terbagi menjadi tiga. Tapi ini klaim semata-mata. Tapi mana buktinya? Karena itulah, karena tidak ada bukti otentik tentang masalah ini, para ulama mengatakan bahwa pembagian hadis menjadi tiga itu dinisbatkan kepada Al-Khattabi. Beliau yang pertama kali membagi hadis menjadi tiga. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian di sini ada apa namanya? Sedikit takkid juga disebutkan oleh Syekhuna Thariq Awadullah hafizahullahu taala. Beliau mengkritisi kalamnya siapa namanya? Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di mana Ibnu Hajar mengatakan bahwa At-Tirmidzi tidak menyinggung mengenai hasan, tidak menyinggung tentang gharib, tidak menyinggung definisinya, ya. Yang beliau disinggung hanyalah hadits hasan saja. Dan ini dikritisi ya dengan mengatakan bahwasanya ini ajib ya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa? Fa inna Tirmidzi arrafal ghariba fi kitabih. Karena At-Tirmidzi juga mendefinisikan gharib dalam kitabnya, yakni Kitabul Ilal itu. Ya. Wa qassamahu ila aqsam wa mastala li kulli qismin. Beliau memberikan contoh untuk setiap kism gharib dan beliau beliau membagi hadis gharib menjadi beberapa bagian dan beliau memberikan contoh masing-masing darinya. Masing-masing ya darinya. Ya. Dan anehnya pembahasan gharib ini langsung beliau sebutkan setelah menyebutkan masalah definisi hasan tadi. Jadi setelah hasan langsung disebut gharib. Kok bisa Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa Tirmidzi hanya mendefinisikan hadis hasan toh? Padahal itu di paragraf berikutnya. Ya. Paragraf berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar membahas tentang apa? Tentang gharib. Maka ini ajib dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, mengapa beliau menafikan penjelasan hadis gharib di dalam Jami', padahal itu terletak setelah apa? Pembahasan hadis hasan. Wallahu taala alam bissawab.
Baik. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal, ini sekali lagi urgensinya seperti kita sudah sebutkan di awal, urgensinya ini hanya akan menjadi penting ketika kalamnya Tirmidzi rahimahullah menjadi penentu. Menjadi apa? Penentu dari khilaf masalah atau apa namanya? Ketika berhubungan dengan hadis-hadis dalam Jami' At-Tirmidzi. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa bihadza taqriri yandafi'u katsirun minal iradat allati tala al-bahthu fiha wa lam yusfir wajhu tawjihiha falillahil hamdu ala ma alhama wa 'allam. Dengan takrir ini maka yandafi'u, tertolaklah semua iradat, semua kritikan-kritikan yang memakan pembahasan yang panjang ya dalam menjawabnya. Walam yusfir wajhu taujihiha, ya, yang ya, apa iradat yang selama ini belum nampak bagaimana jawabannya. Ya, dengan apa yang kami sebutkan di atas, walillahil hamd sudah jelas. Naam. Walillahil hamdu ala ma alhama wa 'allam. Baik, ini apa namanya ijtihad dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam jawaban. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini selesai pembahasan hadis apa? Hadis hasan, hadis sahih. Ya, hadis dengan kedua pembagiannya, sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi dan hasan li ghairihi, serta kita sudah singgung sedikit isyarat tentang hadis ad-dhaif. Hadis ad-dhaif. Nah, summa qala rahimahullahu taala. Sekarang masuk ke pembahasan yang baru mengenai hukum ziyadah as-siqah. Qala rahimahullahu taala, wa ziyadatu rawihima ay as-sahihi wal hasani maqbulatun ma lam taqa munafiyatan li riwayati man huwa awsaqu mimman lam yadhkur tilka ziyadah. Lianna ziyadata imma an takuna la tanafiya bainahuma wa baina riwayati man lam yadhkurha fa hadhihi tuqbalu mutlaqa li'annaha fi hukmi al-hadits al-mustaqil alladhi yanfaridu bihi thiqatu wa la yarwihi an shaykhihi ghayruhu wa imma an takuna munafiyatan bihaythu yalzamu min qabuliha raddur riwayatil ukhra fa hadhihi allati yaqa'u tarjihu bainaha wa baina mu'aridiha fa yuqbalu rajihu wa yuraddul marjuh. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, tambahan lafaz. Jadi tambahan lafaz dari perawi keduanya, yakni rawi sahih dan rawi hasan, yakni rawi makbul. Kalau mau singkatannya diringkas, wa ziyadatu rawil makbul. Yani rawihima yani as-sahih wal hasan. Makbulatun, diterima. Apa? Diterima. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa ketika seorang rawi meriwayatkan suatu hadis, maka itu secara umum ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Ya, keadaan yang pertama adalah cuma dia sendirian yang meriwayatkan hadis itu, tidak ada orang lain dari gurunya. Cuma dia sendirian yang meriwayatkan hadis itu secara utuh. Dari awal sampai akhir secara utuh, hanya dia sendiri yang meriwayatkannya dari gurunya. Jelas ya? Nah, keadaan yang kedua adalah ada orang lain yang bersama dengan dirinya yang meriwayatkan hadis tersebut. Ada orang lain yang meriwayatkan bersama dengan dirinya hadis tersebut dari gurunya atau dari orang yang selevel dengan gurunya, setabaqat dengan gurunya. Nah, ada orang lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut selain dari dirinya. Jelas ya? Nah, bentuk yang kedua ini, yakni ada orang lain yang meriwayatkan hadis ya bersama dengan dirinya, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, apakah orang lain tersebut mendukung riwayatnya sama dengan riwayatnya, ya, sama persis dengan riwayatnya. Keadaan yang kedua, orang lain tersebut itu
menyelisihi riwayatnya dia. Menyelisihi riwayatnya dia. Jelas sampai sini? Menyelisih riwayat. Bagaimana bentuk penyelisihannya? Ya dalam bentuk apakah penambahan lafaz atau pengurangan lafaz. Yang mana penambahan dan pengurangan lafaz ini berpengaruh suatu hadis ke suatu keamalan ataupun kandungan suatu hadis. Ya, berpengaruh pada kandungan satu hadis. Baik. Ini secara umum kalau kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sendiri, yang kedua adalah ada yang bersama dengan dirinya, tapi mendukung dia, tidak bertentangan dengan riwayatnya, dan yang ketiga ada yang lain bersama dirinya, namun bertentangan dengan riwayatnya. Bertentangan dengan riwayatnya. Bentuk bertentangannya macam-macam. Bentuk bertentangannya macam-macam. Baik. Adapun bentuk yang pertama atau jenis yang pertama yaitu ketika seorang rawi, yang dimaksud rawi di sini al-maqbul, rawi sahih ataupun hasan, ya. Dia sendirian dan tidak ada rawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dia. Maka ini pembahasannya namanya tafarrudus siqah. Pembahasannya namanya apa? Tafarrud as-siqah. Apa hukumnya? Akan dibahas tersendiri. Punya hukum tersendiri tafarrud as-siqah. Jelas ya? Jenis yang kedua yaitu ada yang mendukung dari jalan yang lain. Ada juga rawi yang meriwayatkan hadis itu selain dirinya dan hadisnya itu semakna, tidak ada pertentangan. Tidak ada apa? Pertentangan. Maka ini namanya mutabaah. Maka yang mendukung ini namanya apa? Mutabaah atau syahid atau yang semacamnya lah. Tapi secara umum mutabaah. Kemudian jenis yang ketiga, ketika pendukung dari jalan lain tersebut, orang lain tersebut yang meriwayatkan hadis ini bersama dengan dirinya, menyelisihi dirinya. Menyelisihi apa? Menyelisihi dirinya. Menyelisihi riwayat dia. Di sini bentuk penyelisihannya macam-macam. Kalau bentuk penyelisihannya dalam hal lafaz dia lebih lengkap sementara lafaz dia kurang lengkap, atau lafaz dia lebih lengkap, lafaz saya kurang lengkap, ya. Yani ada tambahan di salah satu riwayat, maka yang menambah ini dikatakan ziyadatus thiqah, tambahan thiqah. Yani asal hadisnya, asal matanya kami sama-sama meriwayatkan. Cuman di riwayat dia atau di riwayat saya ada tambahan lafaz yang tidak dimiliki oleh riwayatnya dia. Itu namanya ziyadah as-thiqah. Ziyadah thiqah beda dengan tafarrud thiqah yang kita sebutkan tadi. Tafarrud thiqah dia sendirian. Ziyadah thiqah bersama dengan orang lain, namun apa? Menyelisihi, dan penyelisihannya dalam bentuk penambahan. Dalam bentuk apa? Penambahan. Ya, kadang penambahan dalam dalam matan, kadang juga penambahan dalam sanad. Ya, kalau dia penambahannya dalam sanad, maka di sini imma dia masuk dalam pembahasan al-mazid fi muttasilil asanid, atau dia bisa masuk juga pada pembahasan syadz secara umum. Pembahasan apa? Syadz secara umum, atau masuk dalam pembahasan al-mazidu fi muttasilil asanid. Jelas ya? Maka ini tasawur riwayat seperti ini penting agar seorang muslim atau seorang talibul ilm bisa tidak tercampur maklumat di kepalanya, jangan sampai dia tidak bisa membedakan jenis-jenis hadis yang semacam ini. Ya, tidak bisa membedakan hadis-hadis jenis-jenis hadis yang semacam ini. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Nah, di sini yang dibahas oleh penulis rahimahullahu taala adalah ziyaratus thiqah. Berarti bentuk yang keberapa? Bentuk yang kedua atau bentuk yang ketiga? Bentuk yang ketiga. Yakni ada pendukung dari jalan yang lain tapi ada perbedaan lafaz berupa tambahan atau pengurangan di salah satu riwayat ini. Jelas ya? Ini yang dibahas di sini. Ziyadah as-thiqah. Kata beliau, wa ziyadatu rawihima ay as-sahih wal hasan maqbulah. Nah, diterima. Dengan catatan. Baik, sebelum kita lanjut membacakan kalamnya Ibnu Hajar rahimahullah taala, saya hanya ingin kita fokuskan dulu ya, bahwasanya ziyaratus thiqah, tambahan dari seorang perawi thiqah, apakah makbul atau mardud? Secara umum ada 3 mazhab besar dalam masalah ini. Ada 3 mazhab besar dalam masalah ini. Nah, mazhab yang pertama, dan ini merupakan mazhab jumhur al-ulama, bahwa ziyaratus thiqah maqbulatun mutlaqah, diterima secara mutlak. Ini pendapat jumhur al-ulama, diterima secara mutlak. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Mardudah mutlaqah. Pokoknya setiap tambahan itu ditolak secara mutlak. Ditolak secara mutlak.
Pendapat yang ketiga mencoba mengambil jalan tengah, tidak menerima secara mutlak dan tidak menolak secara mutlak. Ya, tidak tidak menerima secara mutlak dan juga tidak menolak secara mutlak, melainkan ada perincian. Mereka mengambil jalan tengah. Nah, di antara jalan tengah yang disebutkan oleh para ulama, ya, ini pendapat yang ketiga berarti, ya, di antara jalan tengah yang mereka ambil, ya, adalah apa yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yakni kita lihat tambahannya. Kata beliau, wa ziyadatu rawihima ay as-sahihi wal hasani maqbulatun ma lam taqa munafiyatan li riwayati man huwa awsaqu mimman lam yadhkur tilka ziyadah. Jadi perinciannya adalah ketika ada yang menambah maka dilihat tambahan tersebut. Apakah tambahan tersebut munafiyah dengan yang tidak menambah? Apakah tambahan tersebut munafiyah, saling menafikan dengan yang tidak menambah, ataukah tidak saling menafikan? Ya. Ataukah tidak saling menafikan? Ya. Apa yang dimaksud dengan menafikan, tidak menafikan? Yang dimaksud dengan menafikan sama tidak menafikan adalah kapan kita ambil tambahan ini, maka lafaz yang ini kita nggak pakai, kita tolak yang ada di lafaz yang tidak menambah. Dan kalau lafaz yang tidak menambah yang kita terima, maka tambahan tersebut kita tolak. Tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dipadukan. Itu makna munafiyah. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kalau tambahan tersebut tidak bertentangan, maka apa? Tidak bertentangan dengan yang tidak menambah, maka inilah yang makbulah, diterima. Tapi kalau munafiyah bertentangan, maka tambahannya itu apa? Tambahannya itu apa? Ditolak. Kata beliau rahimahullahu taala, li'anna ziyadata imma an takuna la tunafiya bainaha wa baina riwayati ma lam yadhkurha. Karena tambahan itu cuma ada dua. Yang pertama, imma la tanafiya bainahuma, tidak ada tanafi antara yang menambah sama yang tidak menambah, fahadhihi tuqbalu mutlaqa. Nah, yang seperti ini diterima secara mutlak. Diterima secara mutlak. Kenapa? Karena tidak ada tanafi di antara keduanya. Ya, ini bisa dipadukan, bisa dikompromikan sehingga diterima secara mutlak. Kenapa diterima secara mutlak? Li'annaha fi hukmil haditsil mustaqil alladhi yanfaridu bihi thiqah wa la yarwihi an syaikhihi ghairuhu. Ya, karena keadaannya, kondisinya itu sama seperti hadis yang berdiri sendiri yang diriwayatkan oleh seorang perawi thiqah sendirian dia menambah, di mana tidak ada rawi lain yang meriwayatkannya kecuali dia. Yani dalilnya adalah dikiaskan dengan tafarrud as-siqah. Bentuk yang pertama, ingat tadi bentuk yang pertama, seorang rawi siqah bersendirian tidak ada yang mendukungnya. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana kalau ada rawi siqah sendirian meriwayatkan hadis secara utuh, itu diterima, tafarrud siqah diterima, maka demikian pula ketika ada rawi siqah menambah sepotong lafaz yang tidak bertentangan dengan yang tidak menambah, ini juga diibaratkan atau dikiaskan sama seperti hadis yang berdiri sendiri, sama-sama diterima. Jadi dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah kias kepada tafarrud as-siqah. Padahal kita sudah jelaskan dari awal bahwa ini kasus yang berbeda. Tafarrud dengan mukhalafah itu berbeda. Jelas ya? 6. Bentuk yang kedua, wa imma an takuna munafiyah. Nah, bentuk yang kedua, kalau ziyadahnya itu lafaz tambahannya munafiyah, tidak bisa dipadukan, tidak bisa dikompromikan. Bihaitsu ini yalzamu min qabuliha raddu riwayatil ukhra. Yang dimaksud dengan munafiyah adalah yalzamu min qabuliha, kalau kita terima ziyadah itu, maka itu mengharuskan kita menolak riwayat yang lain. Tidak bisa dipadukan. Nah, dalam keadaan seperti ini, fahadhihi allati yaqa'u tarjihu bainaha wa baina mu'aridiha. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika ziyadahnya itu munafiyah, apakah ziyadahnya diterima atau ditolak? Kata beliau, enggak diterima secara mutlak, enggak juga ditolak secara mutlak, melainkan kita tarjih di antara keduanya. Yang mana yang lebih kuat hafalannya, mana yang lebih banyak jumlah orangnya, yang menambah atau yang tidak menambah, yang mana yang lebih kuat hafalannya, yang menambah atau tidak menambah, fayuqbalur rajih wa yuraddul marjuh. Maka diterima yang rajih dan ditolak yang marjuh. Yani kalau ada yang menambah, lantas tambahannya ini munafiyah, maka kita harus membandingkan rawi yang menambah sama yang tidak menambah. Kalau ternyata yang menambah lebih rajih, maka tambahan itu diterima. Tapi kalau yang tidak menambah lebih rajih hafalannya, lebih banyak orangnya, maka berarti tambahan ini dianggap syadz, ditolak. Dianggap apa? Dianggap hadits syadz. Dianggap lafaz yang syadz, maka dia ditolak.
Maka tambahan itu kapan dia munafiyah, maka bisa jadi dia terima, bisa jadi dia ditolak, tergantung hasil tarjihnya nanti. Tergantung apa? Hasil tarjihnya. Jelas ya? Baik. Ini hasil apa namanya? Tarjih dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, hasil dari tarjihnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kita sudah sebutkan ada 3 pendapat ya dalam Ziyaratus Siqah. Jumhur mengatakan makbul mutlaqan. Ya, pendapat yang kedua mengatakan mardudah mutlaqan, ditolak secara mutlak. Pendapat yang ketiga merinci. Nah, di antara pendapat yang ketiga ini terbagi lagi menjadi beberapa pendapat tergantung cara merinci. Nah, salah satu bentuk merinci adalah apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, yakni dilihat tambahannya itu munafiyah atau tidak munafiyah. Jelas ya? Nah, rincian yang lain atau pendapat yang turunan dari pendapat yang kedua ini yang merinci tadi, yang tidak menolak secara mutlak, tidak juga menerima secara mutlak melainkan dirinci. Rincian yang kedua, ini kan rincian yang pertama yang Ibnu Hajar sebutkan. Rincian yang lain atau pendapat lain yang merinci adalah ini pendapat dari apa namanya nuqat al-hadis. Ya, ulama pakar ilal hadis seperti Ali bin al-Madini, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma'in, ya Ad-Darqutni atau qablahu al-Bukhari wa Muslim. 6. Dan para imam thariqah mereka terhadap ziyaratus siqah juga tidak menerima secara mutlak, tapi juga tidak menolak secara mutlak. Melainkan apa? Mereka langsung mentarjih. Jadi ketika ada yang menambah, ada yang tidak menambah, apa yang dilakukan oleh para imam ini? Mereka langsung mentarjih. Langsung dipilih mana yang lebih kuat, mana yang lebih hafal, mana yang lebih banyak orangnya, yang menambah atau tidak menambah. Dengan menutup pandang, apakah tambahan itu munafiyah atau tidak munafiyah. Jelas ya? Ya. Jadi kalau pendapat yang dipilih di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nuzhatun Nadhar ini, pendapat yang ketiga merinci ada 2 fase. Fase yang pertama, lihat dulu ziyadahnya itu munafiyah atau tidak. Kalau dia munafiyah, kalau dia tidak munafiyah, diterima mutlak. Makbulah mutlakon. Selama tidak munafiyah. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua, kalau dia munafiyah, maka barulah diterjih. Jadi terjih dilakukan di fase yang kedua. Sementara para ulama an-nuqat, ya, para ulama ahli ilal, dalam menyikapi ziyaratus siqah, mereka cuma punya satu langkah saja, yaitu apa? Langsung terjih. Dengan menutup pandang, apakah ziyadahnya itu munafi atau tidak, itu tidak diurus. Pokoknya, kapan ada yang menambah, kapan tidak menambah, itu khilaf, itu ikhtilaf. Kapan terjadi ikhtilaf, maka langsung apa? Langsung diterjih. Langsung diterjih. Baik. Jelas sampai sini ya? Langsung diterjih. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memilih pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang membagi ya, yang harus melewati 2 fase. Yang pertama dilihat dulu munafi atau tidak munafiyah. Ya, kalau dia tidak munafiyah maka diterima, kalau dia munafiyah baru diterjih. Baru dilihat mana hasil terjihnya. Nah, pendapat yang kedua yang merinci yaitu apa? Pendapatnya para a'immah an-nuqad yaitu apa? Tidak perlu dilihat munafiyah tidak munafiyah, langsung saja diterjih. Langsung saja apa? Diterjih. Dan pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau yang lain. Dalam apa? An-Nuqat Ibnu Shalah. Dalam Nuqat Ibnu Shalah beliau merajihkan apa namanya? Pendapat ahli nuqat ini. Yakni apa? Untuk ziyaratus siqah tidak ada hukum baku. Tidak dikatakan makbul secara mutlak, tidak juga mardud secara mutlak, melainkan harus diterjih. Nah, ini pilihan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau yang lain. Jelas ya? Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah punya 2 terjihat. Punya 2 apa? 2 terjihat. Di Nuzha ini beliau merajihkan pendapat yang ini, yakni yang harus melihat yang butuh dicek dulu apakah munafi atau tidak munafiyah. Sementara di kitab yang lain dalam An-Nukat beliau apa? Tidak melihat itu, tidak mengatakan apa, tidak perlu memandang munafi atau tidak, melainkan langsung diterjih. Sudah sampai sini? Nah, dan apa namanya? Dari sisi arjahiyah tentunya yang paling rajih adalah amalannya ahli nuqat ini karena mereka lah apa namanya al-jahabizah di bidangnya. Ya, al-jahabizah di bidangnya. Cuman iskalnya bagi kita selaku penuntut ilmu itu agak repot kalau langsung mengamalkan amalannya para imam. Kenapa? Karena amalannya mereka itu yaduru alal qara'in, berputar di atas qarina. Bagaimana cara mentarjih? Ya kan?
dalam mentarjih yang menambah sama tidak menambah itu tidak sesimpel oh ini sikoh, ini sikoh, ini 5 lawan 3. Itu enggak sesimpel itu. Ada qarain lain yang bisa jadi menguatkan 3 mengalahkan 5. Jelas sampai sini? 3 mengalahkan 5. Bisa jadi ketika ada qarina. Nah, qarain inilah yang membutuhkan mumarasah, yang membutuhkan malakah dalam diri seorang talibul ilm. Ya, dan malakah ini tidak akan terbentuk, Ya. Pastikan itu. Ya, jadi tidak ada ceritanya malakah terbentuk itu dengan belajar teori toh, kecuali sampai terjun memeriksa hadis. Terjun sendiri memeriksa hadis, membaca kitab kutubul ilal, mempraktekkan apa yang diketahui. Dan itu hanya akan terasa dengan banyak latihan, banyak mumarasah. Jelas ya? Nah, maka yang menjadi iskal bagi penuntut ilmu pemula, bagaimana caranya saya mengamalkan? Ya, ketika begini, ketika saya mendapatkan kasus ziaratus siqah di depan saya. Taib, kata Ustadz, yang roji adalah ditarjih berdasarkan qarain. Taib, qarain apa yang saya tahu? Saya belum tahu apa-apa. Ya ini kitab itu juga baru berapa yang saya baca? Ya belum enggak. Apa praktek juga, tatbik juga, ya sangat minim sekali. Dari mana saya tahu qarain? Bagaimana saya melatih malakah saya kalau pada dasarnya saya belum punya malakah sama sekali. Maksud saya malakah kan terbentuk dari hasil praktek yang banyak. Kan begitu. Sementara bagaimana mungkin kita memperbanyak praktek sementara qarin hanya saja kita nggak tahu. Karena itulah Syekh siapa Abdul Karim Al-Khudair hafizahullahu taala menasihatkan bagi seorang penuntut ilmu dalam mustalahul hadis itu memperlakukannya sama seperti fikih. Yani sebagaimana kamu dalam belajar fikih itu belajar di atas satu mazhab tertentu dulu, satu mazhab dulu, ya, sebelum mengetahui mazhab yang lain, maka demikian pula dalam mustalahul hadis, dalam tatbik, dalam teori di lapangan, ketika kamu ingin menerapkan ziyaratus siqah, kamu pilih dulu salah satu mazhab di antara mazahib ini, ya, yang jelas ini, ya, barulah kamu latihan dengan menggunakan mazhab itu terus, ya, sampai pada akhirnya malakah terbentuk dan kamu bisa punya banyak pengalaman dengan qarain. Barulah ketika kamu sudah bukan juga mungkin dikatakan expert ya tapi sudah banyak pengalaman, sudah banyak membaca kutubul ilal, mengamati amalan para ulama, barulah ketika itu kamu boleh silakan kamu beramal dengan amalannya ulama ahli nuqat tadi, yakni berputar di atas qarain. Karena itu perkara yang tidak mudah. Dan beliau menganjurkan mengikuti pendapat jumhur ulama. Apa itu? Bahwa jumhur ulama ziyaratus siqah itu makbulah mutlaqan, diterima secara mutlak. Nah, itu aja dulu dipakai untuk pemula. Kalau mau pemula dapat ziyaratus siqah sambil baca-baca keterangan, diterima saja dulu, diterima. Karena kapan kamu mentok di situ berpikir, cari baca ini, kemudian lihat ini, lihat itu, padahal kamu belum punya malakah yang bagus, ya agak repot, akan memakan waktu. Tapi apa? Sambil kamu membentuk malakahmu dengan banyak latihan, tapi setiap kali mendapati ziyaratus siqah, langsung terapkan mazhabnya jumhur, terima. Ketemu ziyaratus siqah, terima. Sambil baca kalam ulama yang ada di seputar itu, sehingga kamu nanti akan suatu saat kamu bisa mengetahui dan bisa melihat jenis qarain yang dimaksud oleh para ulama ahli nuqat tadi. Qarina yang bagaimana sih yang bisa kita gunakan untuk mentarjih antara riwayat atau antara ziyadah sama yang tidak menambah. Namun sebelum sampai ke sana, silakan kamu memilih salah satu mazhab untuk kamu terapkan dalam tatbik, dalam tamrin, dalam tamarin kamu, dalam tadrib kamu, dalam memeriksa ataupun mengecek suatu keabsahan suatu hadis. Nah, Allahu taala alam bisawab. Baik, saya kira cukup sampai sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan penjelasan mengenai ziyaratus siqah di sini. Di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ada sedikit kritikan kepada pendapat jumhur yang menerima secara mutlak. Nah, insyaallah taala nuwasil godan fi nafsil qadim fi al-usbu' al-qadim biidznillah taala. Nah, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.